korupsi ini dari awal kemerdekaan sampai hari ini belum ketemu lagi nih virus apa treatmentnya apa, vaksinnya apa. Sikap mental kita nih, sikap primitif, padahal sudah modern. Tapi kembali. Sikap apa? Perilaku kita perilaku primitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Kita masih dalam nuansa kemerdekaan di bulan Agustus dalam rangkaian menyambut 78 tahun Indonesia Merdeka 17 Agustus 2023. Di sesi sebelumnya di Ngopi kita bicara soal bagaimana memaknai kemerdekaan. Apakah kita hari ini sudah betul-betul merdeka? Bagaimana kemudian tujuan berbangsa, tujuan bernegara yang dulu menjadi cita-cita luhur para pendiri bangsa, apakah hari ini sudah terwujud di usia 78 tahun Indonesia merdeka? Kita akan bahas kali ini masih bersama dengan Bapak Profesor Dr. Hadi Mujad. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Ya, kemudian juga hadir seperti biasa ada Bang Dr. Subhan Sarip. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Bang, kita masih hari ini bicara soal kemerdekaan. Bagaimana memaknai kemerdekaan? Seringkali kan menjadi pertanyaan umum itu adalah ketika hari ini kita merdeka, betulkah kita merdeka? Merdeka kan tidak hanya kita maknai sebagai kita terbebas dari penjajahan. Kita tidak dalam intimidasi penjajah, misalnya asing misalnya. Tetapi yang paling penting kan adalah bagaimana makna merdeka yang dulu menjadi spirit para pendiri bangsa. Misalnya bagaimana Indonesia itu harus sejahtera, pendidikan harus maju, belum lagi kita berkontribusi dalam perdamaian dunia misalnya. Nah hari ini kita melihat dengan situasi yang ada sekarang misalnya, bagaimana pembangunan kalau kita melihat dalam konteks lokal, entah regional misalnya Kalsel atau Kalimantan. Kalau kita bandingkan dengan daerah lain, ketika hari ini ketimpangan itu masih sangat terjadi. Kemudian kalau kita bicara soal infrastruktur kita yang hari ini juga tidak baik-baik saja. Kalau kita mau ke hulu sungai, ke Banua 6 atau ke Kalimantan Timur itu kan kita hari ini hanya ada satu jalan, poros Jalan Ahmad Yani itu. Jalan alternatif yang ada menghubungkan misalnya Kabupaten Tapin, Barito Kuala, itu kan hanya sampai di daerah hulu sungai selatan. Tapi selanjutnya kita tidak punya jalan lain. Nah, belum lagi kita bicara soal infrastruktur yang lain. Pendidikan kita yang hari ini juga masih banyak masalah dengan infrastruktur kita. Bagaimana, Bang? Jadi memang ini kan kita kan sudah 78 tahun sebenarnya merdeka ini kan. Nah, kadang-kala kan dalam pikiran kita itu sebenarnya merdeka ini kan karena persoalan yang mendasar itu ingin mendapatkan keadilan sebenarnya kan. Ingin mendapatkan keadilan karena merasa terjajah, sehingga sulit untuk mengembangkan diri, melaksanakan berbagai aktivitas, termasuk memenuhi kebutuhan keseharian kehidupan. Itu yang menjadi persoalan di dulu itu, ditekan-tekan terus secara fisik dan non fisik. Nah kemudian setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, kita kalau tidak salah 3,5 abad ya terjajah itu ya. 3,5 abad terjajah, barulah di 1945 kita mulai mendapatkan kemerdekaan. Jadi kita membuka pintu gerbang untuk menuju sebuah kondisi yang berkeadilan dalam rangka untuk mencapai kondisi makmur sejahtera. Mungkin seperti itu ilustrasi dasarnya. Nah kalau ini kita misalnya lihat bahwa persoalan yang kita anggap sebenarnya sederhana, tapi ternyata dalam perjalanan selama 78 tahun, apa yang kita mimpikan itu menjadi sesuatu yang kita tuh sangat sulit untuk mencapainya. Dan bahkan kan kalau kita melihat kondisi sekarang, kita seolah-olah semakin tidak berdaya. Nah, misalnya kita kenapa menyatakan tidak berdaya? Misalnya kalau kita bicara misalnya hutang kita. Nah, hutang Indonesia itu kan tidak pernah menurun. Jadi selalu bertambah dalam setiap periode.
Nah, ketika bertambah dalam setiap periode inilah, maka yang menjadi kendala kita adalah ini kok kayaknya aneh ini kan. Kita ini merdeka dengan tujuannya mendapat keadilan dalam rangka supaya bisa rakyat tuh semuanya mendapatkan kemakmuran, tapi ternyata kok bisa hutang kita dalam setiap periode itu kok bertambah gitu kan? Bertambah banyak, bahkan kan membayar bunga pun kita kan saat ini sudah semakin cukup repot kan untuk membayar bunga-bunga dari hutang-hutang tersebut. Nah, yang lebih prihatinnya lagi, salah satu keunggulan kita itu, Indonesia itu kan kaya raya, terutama dari segi kemampuan kepemilikan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini kan semakin tahun, semakin sejak kita misalnya merdeka sampai ke sekarang kan semakin berkurang banyak. Artinya kita yang dulu misalnya kita memiliki cadangan yang 100% awalnya, itu sekarang menyusup terus, sisanya mungkin ya kita belum tahu hitungannya seperti apa, tapi yang jelas semakin menyusut seperti ini. Sama dulu misalnya, kita eranya kayu misalnya, kayu habis kan, kemudian berlanjut dengan batu bara. Batu bara dan di saat yang bersamaan sawit masif kan di mana-mana. Contoh yang mendasar aja, yang harus kita misalnya pahami dan membuat kita tuh sedih, misalnya minyak. Minyak itu dulu Indonesia di era Pak Harto itu menjadi anggota OPEC. Jadi dia memproduksi minyak. Nah sekarang kebalikannya, kita membutuhkan minyak dari luar. Ini kan sesuatu yang sebenarnya kalau kita akal kita ini sehat, ini kok kita merdeka, sumber daya alam ini milik kita, tapi kok kenapa kita kok jadi misalnya semakin tidak berdaya kan dari segi minyak itu tadi kan, sehingga pada saat ini dengan minyak bergoyang sedikit pun akhirnya kita semakin sulit. Itu dari segi minyak kan. Nah, belum lagi dari hal-hal yang lain. Nah, lalu disinilah yang pertanyaan besarnya di dalam benak kita, terutama generasi kami ini adalah, ini kalau misalnya selalu seperti ini, maka dalam kurun 20 tahun ke depan, generasi kita ke depan itu, ini akan menjadi sebuah, kalau masih tetap seperti yang ada ini, cara model pengelolaan negara, atau model memaknai arti merdeka ini, maka kita akan menjadi sebuah, bisa saja menjadi negara yang gagal, negara yang mungkin nanti akan bangkrut dan sebagainya seperti itu. Karena trennya akhirnya kan menjadi kita mengakumulasi masalah. Ya. Jadi itulah sebenarnya. Jadi kita ini aset tanda kutip kita ya, aset kita itu kan dari sumber daya alam. Semakin menyusut, sisi lain hutang kita semakin bertambah. Jadi kan problem besar ini, belum lagi persoalan misalnya bagaimana ini selamat datang. Ini salah satu generasi muda. Generasi muda, tokoh generasi muda. Jadi tadi Pak Rasidi, inilah problema kita itu. Jadi kita ini dulu punya aset yang sedemikian besar, sekarang perlahan habis. Kita bergantung dengan luar. Dan malahan kita ini jujur kita ya sebagai sebagai warga negara. Kemudian kita ini sebagai penerus, ya kita ini kan penerus lah, penerusnya para pendiri Republik ini. Kita ini semakin prihatin, apalagi kita kalau di Kalimantan misalnya, ini kan misalnya kita melihat langkah yang dilakukan oleh presiden kita dan jajaran kementerian yang dipimpinnya. Ini bagaimana misalnya persoalan IKN misalnya. Bagaimana misalnya kita lahan IKN itu ditawarkan ke asing untuk dikelola dalam jangka waktu yang cukup sangat panjang. Nah, padahal kita dulu yang kita sebenarnya ingin merdeka itu kan karena kita merasa bahwa ini milik kita diambil orang lain. Lalu kita merasa bahwa ini sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang nanti akan semakin menggeserkan orang Nusantara, se-Nusantara inilah. Nah kok ini sekarang kok malahan kita ini menawarkan hak privasi kita negara, hak negara, kedaulatan negara dalam bentuk lahan-lahan ini kan kedaulatan negara sebenarnya. Ini kita tawarkan dengan misalnya alasan adalah untuk investasi pembangunan segala macam. Lalu kita berikanlah kepada pihak lain, dan pihak lain ini adalah orang asing
yang nantinya akan bisa bercongkol di sana, menguasai selama hampir Sekian ratusan tahun bisa dapat izin. Ah. Ini malapetaka besar kita kalau sampai ini misalnya terjadi dan kemudian kita tidak mampu untuk mengatur persoalan perlindungan terhadap warga negara Indonesia dan hak-hak kita. Artinya kita sebenarnya akan kembali dalam posisi yang tanda kutip mohon maaf terjajah lagi. Tapi terjajah saat ini kita sukarela menyerahkan ke orang lain. Nah dulu awal kita kan dengan POC dulu kan juga terbuai oleh itu tuh. Raja-raja di Nusantara didekati, kemudian dibuai dengan misalnya ya berbagai macam tawaran, hadiah-hadiah, barang-barang segala macam. Lalu mereka mulai berdagang, bersepakat, pelan-pelan mereka kuasai itu. Mereka adu domba lah di sekeliling kerajaan. Terjadilah kita terjajah 350 tahun. Artinya kemudian itu yang tidak boleh terjadi di akan datang. Tidak boleh terjadi kita akan diskusikan itu. Nanti kita akan ke Pak Prof Hadin. Selamat datang dulu, Reja. Ini tokoh muda. Ini salah satu tokoh muda yang seringnya kan kalau kita bicara soal, nanti kita sambung dengan bagaimana tata kelola sumber daya alam kita yang harusnya kan berbanding lurus dengan kesejahteraan, kemiskinan yang harusnya bisa semakin kita tekan. Tapi nyatanya hari ini kan semakin tumbuh misalnya. Karena dia dari Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance. Ini kan mantap. Kita ke Pak Prof tadi yang sampaikan Bang Subhan. Kita bicara soal kemerdekaan. Lagi-lagi nih bicara tentang apakah semangat besar yang dulu menjadi gagasan para pendiri bangsa untuk kita merdeka itu hari ini sudah terwujud? Sejauh mana itu kemudian terwujud? Atau jangan-jangan kemudian hari ini kita pada akhirnya nanti akan menambah akumulasi masalah ketika tadi misalnya banyak disampaikan diidentifikasi Bang Subhan, pendidikan kita hari ini tidak baik-baik saja, infrastruktur kita tidak baik-baik saja, misalnya belum lagi persoalan kedaulatan dan lain segala macam, Pak Prof. Ya. Saya ingin menyederhanakan lah yang dikemukakan oleh Bung Subhan tadi kan. Sederhana gini kan lah, ketika kita mendirikan negara sama kita mendirikan rumah tangga. Nah lalu dalam rumah tangga itu kan untuk supaya survive, nah kita kan melakukan aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas politik. Nah lalu yang kita soroti tadi kan banyak soal-soal tentang aktivitas ekonomi ya, dengan modal sumber daya alam. Nah lalu kita melihat dalam usia ya sudah tidak muda lagi sebetulnya, remaja kita sudah tua 70-an ya. Sudah tua kalau diukur umur manusia kan. Kayaknya kita ini kada beranjak lah dari tadi kan bahkan bisa mundur kita nih. Kayaknya kita salah kelola, salah memanage negara ini. Salah. Semestinya gini lah. Dulu orang Malaysia di pendidikan banyak belajar pada kita. Mereka datang ke Indonesia. Sekarang terbalik. Mereka maju, coba lihat angka-angka apa namanya tuh, angka-angka indik-indik apa yang itu kan mereka di atas pada kita kan. Nah, yang dunia tuh kan. Nah, jadi kita salah kelola, salah kelola gini lah. Semestinya kan coba lihatlah manusia fase perkembangan manusia. Nah, dulu kan meramu ya kalau terus sampai akhirnya modern kan. Seharusnya kita mengikuti perkembangan Indonesia. Ini sampai hari ini sikap mental kita nih, sikap primitif padahal sudah modern. Tapi kembali sikap perilaku kita perilaku primitif ya Pak. Kan kita kan muda, yang kita andalkan sumber daya alam. Ada memang industri tapi terbatas kan. Bahkan apa yang dicetuskan oleh ini pengakuan kan Habibie kan, tidak gitu mulus jalannya. Nah padahal sumber daya alam ini kan banyak menghabiskan cuma hasilnya sedikit. Kalau teknologi itu kan sedikit kerja hasilnya besar. Nah semestinya dicampur kan. Itu kan banyak pemikiran bahwa juga pengelolaan sumber daya alam itu
dikaitkan dengan industri. Jangan menjual bahan mentah, nah, dan setengah jadi. Akhirnya kita ini dalam usia yang sudah tua ini harusnya kita tuh menjual jadi semua harusnya. Ya, ini Prof ya, contoh aja minyak juga kan, memproduksinya kan di luar, mengolahnya. Hampir semua kan. Hampir semua di luar. Tapi pemerintah kan akhir-akhir ini kan gencar, Prof, dengan program hilirisasi kan industri, walaupun di lapangan nyatanya kan tidak berjalan Ya, mulus. itu mah. Karena ya tadi mental kita nih, mental primitif. Mental primitif apa? Suka menjual yang gelondongan. Lebih gampang. Gampang, dan itu banyak dijual, menguras sumber daya alam, tapi hasilnya sedikit. Gaya apa? Gaya makar kan itu apa? Nah, semestinya kan dimodernisasi atau dimasukkan ilmu pengetahuan misalnya. Nah, usaha itu memang secara mikro lah, usaha-usaha mikro itu sudah dilakukan. Tapi sebetulnya pemerintah yang, nah ini salah kelola tadi kan. Pemerintah yang kuat ini itu mustahil tidak mampu untuk misalnya jagung lah. Jagung itu maksudnya diolah secara modern ketika menjual nilai jualnya tinggi. Jagung, nanas. Nah, ini masyarakat bercocok tanam nanas, tapi dijual masih dalam bentuk yang anunya kan, yang bahan mentahnya. Nah, jadi kalau kita ikuti perkembangan zaman, perkembangan dunia internasional, jelas kita ini ketinggalan dan habis di sini. Nah, lalu kita coba bayangkan di kehidupan rumah tangga, pasti terhutang mengelola rumah tangga ini. Karena kalau seimbang antara pengeluaran, kebutuhan dengan pendapatan sumber dana. Kalau ini tidak disadari sejak sekarang, itu sampai kiamat kita nih mah nanggung hutang. Kalau mungkin di awal-awal kita Indonesia merdeka, oke, misalnya kita tadi misalnya kayak bicara tadi misalnya sumber daya alam, oke, misalnya kita jual mentahan. Tapi kan dalam perjalanan, masa iya misalnya di 78 tahun ini kita masih belum bisa bergerak ke arah industri kan? Nah, kalau kita lihat di alur Barito itu kan, Prof, setiap hari itu berapa tompang batu bara yang lewat. Itu ke luar negeri kan? Itu kan mempertunjukkan suatu perilaku primitif yang nampak kan. Nah, kenapa jadi pemerintah itu loh? Nah, ini ya, karena pemerintah ini kan pemerintah di dalam ilmu hukum, pemerintah itu orang kuat, orang pintar, kada pernah salah, karena itu anunya apa konsepnya. Nah, dan dia lebih kuat dari sipil. Tapi hari ini pemerintah diperintah oleh sipil, oleh oligarki ya. Oligarki tidak berdaya. Jadi ini salah kelola Bapak kita nih, salah. Nah, jadi kalau ini tetap tidak ada perubahan, jadi kemerdekaan itu tidak ada dampaknya. Jadi dibetulkan loh mengelola negara nih. Nah, jadi ada soal kepemimpinan di situ. Ya. Kepemimpinan ada kaitan dengan soal bagaimana memilih pemimpinnya, kemudian siapa di belakang pemimpin, para calon-calon pemimpin misalnya. Ini kan 2024 kita tahun politik nih. Membetulkannya ini loh gimana? Itu kan Coba bayangkan. Jelas ini tindak pidana. Ini polisi itu kuat dah. Tidak berani menindak orang sipil nih. ada apa? Sipil Siapa? pada polisi. Ini tidak satu dua orang nih terjadi di Kalimantan. Nah, itu masalahnya. Jadi kita ini salah kelola bernegara. Kalau kada berdaya kita. Kalau kada berdaya, nah itu masalahnya. Kita akhiri situ deh. Salah kelola, kita tidak berdaya. Sekarang kita ke Ada korupsinya. Ya, kita punya banyak sumber daya alam ya. Kita tidak ingin batu bara nanti berakhir seperti kayu. Sejarah kayu itu masih bisa kita lihat, minyak yang tadi kata Bang Subhan kan. Dulu kita luar biasa, misalnya di daerah pinggiran Barito kan ada sejumlah perusahaan-perusahaan kayu. Yang sekarang itu masih ada yang beberapa. Ada hasilnya ada. Banyak konglomerat yang saat ini berduitnya hanya beberapa alumnus dari kayu. Beberapa orang. Oke. Nah, sekarang kita ke Reja. Ada yang salah atau apa yang salah sih dengan tata kelola sumber daya alam kita atau tata kelola tadi
keuangan Ini ya, negara ini kita ya. yang harusnya kita Ini tuh ya. sejahtera. Bahkan kata Prof Mahfud kan, seandainya sama Abraham Samad ya 20 Abraham- juta. Iya, itu kan luar biasa tuh. Seandainya itu dikelola dengan baik, misalnya. Tapi kalau tidak usah kita bicara dalam konteks negara yang besar, kan. Dalam konteks daerah misalnya. Di daerah itu kan pemerintah daerah sekarang lebih happy menjual izin tambang daripada kemudian misalnya menghidupi perusahaan daerahnya yang bergerak di sektor tambang. Ini kan sesuatu yang nyata banget nih di depan mata kita. Kelola. Ya, silakan. Jadi begini, menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Subhan dan juga Prof Hadin, memang masalah mentalitas ini adalah masalah jangka panjang atau hasil yang kita petik gitu. Apa yang kita lakukan di masa lalu, kemudian apa yang kita petik hari ini. Itu ketika kita berbicara mengenai mentalitas. Nah, memang mentalitas kita ini seolah-olah dari awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan hingga hari ini tuh serasa mandek gitu, atau jalan di tempat, Bang. Jadi mentalnya ini masih seolah mental terjajah kan belum merdeka ya lah. Merdeka tapi tidak merasa dirinya merdeka. Ya. Apa yang namanya analogi korupsi itu kan, kalau seandainya corona aja, corona itu kan virus kita 2 tahun sudah berhasil untuk melawan corona dengan munculnya vaksin. Korupsi ini lah, Bang, korupsi ini dari awal kemerdekaan sampai hari ini belum ketemu lagi nih virus apa treatmentnya apa, vaksinnya apa. Jangan-jangan vaksinnya siapkan apa 10 peti mati itu buat saya. Jadi kalau berbicara mengenai korupsi memang masalah mentalitas, termasuk korupsi dalam sumber daya alam, obral perizinan dan lain sebagainya. Jadi yang namanya korupsi, ulun teringat dengan bukunya tulisan Peter Carey dulu tentang masalah korupsi di kerajaan beliau itu bercerita tentang sebuah lukisan di Ponorogo itu memegang selop gitu, Bang, memukul salah satu siapa gitu anak buahnya, dikarenakan anak buahnya ini melakukan praktek yang menyimpang lah, dalam artian penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jadi kalau melihat itu mentalitas korupsi itu sudah ada jauh-jauh dahulu. Bahkan dalam satu sumber lagi yang ulun dapatkan, mentalitas korupsi itu sudah ada ketika POC, Bang, yang tadi disinggungkan POC. Yang bekerja di POC itu kan tidak hanya orang Belanda, tapi juga ada orang-orang priai lah bahasanya. Ya, orang-orang Indonesia dikaryakan. Nah, mereka melihat apa praktek seperti apa yang terjadi di POC. Nah, sehingga itu yang menjadi sebuah warisan mentalitas yang buruk kepada bangsa kita. Salah satunya adalah korupsi. Nah, termasuk bagaimana cara kita mengelola keuangan negara hari ini, dan juga bagaimana cara pengelolaan sumber daya alam. Memang riskan atau memprihatinkan sekali, atau sangat mengkhawatirkan apabila kita berbicara terkait dengan masalah sumber daya alam. Ulun setuju apa yang dikatakan oleh Prof, bahwa mentalitas kita ini masih primitif. Kita itu masih berpikir instan, masih berpikir yang namanya spontan. Maklaran lah tadi. Ya, makanya ini ada tanpa memikirkan inovasi, tanpa memikirkan jauh ke depan. Bahkan ulun dalam sebuah diskusi, ulun pernah mengatakan kenapa Indonesia ini tidak maju-maju, karena kita sejak dulu sampai hari ini termanjakan dengan sumber daya alam. Nah, sehingga tidak ada motivasi yang lebih untuk bagaimana caranya kita tetap bertahan di sumber daya alam yang menipis. Jadi perlu yang namanya mengekspor, mengembangkan yang namanya sumber daya manusia. Ini yang membedakan Jepang nih, Jepang dengan Indonesia dan juga negara-negara lain. Kalau Jepang kan sumber daya alamnya terbatas, cuman dia karena melihat sumber daya alamnya terbatas, nah tentu ada usaha motivasi bagaimana agar bangsa Jepang ini lebih maju dibandingkan dengan bangsa yang lain. Akhirnya kan ramai-ramai untuk menuntut ilmu pengetahuan setinggi mungkin. Nah, sehingga menimbulkan yang namanya efek sumber daya manusianya lebih unggul dibandingkan dengan masalah yang lain. Jadi sekali lagi kita berbicara tentang mentalitas itu berbicara sesuatu yang panjang. Hari ini kan kita sudah 78 tahun nih mau memperingati. Nah, seharusnya kemerdekaan ini menjadi momentum nih sebagai generasi muda kayak ulun, Bang. Kayak ulun, kemudian kayak kawan-kawan yang lain memikirkan kita hendak kayak ini terus kayak gitu. Kita harus menonton aja, atau kita harus
harus menjadi orang nomor 2, nomor 3, kita harus maju menjadi orang nomor 1. Nah, caranya tadi harus berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia kita, kapasitas kita, kemudian juga meningkatkan kemampuan kita, Bang. Di hari kemerdekaan yang ke-78 ini. Itu yang harus kita renungkan di 78 tahun Indonesia merdeka. Bang Subhan, kan nyambung sampaikan Reja misalnya. Bicara soal mentalitas, bicara tadi kan menyinggung soal korupsi misalnya. Korupsi ini kan harus kita lihat dalam banyak perspektif. Di satu sisi boleh jadi misalnya karena kerakusan seseorang misalnya. Kan kata Gandhi, dunia itu sesungguhnya cukup untuk semua orang, tetapi tidak cukup untuk sebagian orang yang rakus. Nah, kalau kita bicara korupsi hari ini, satu sisi karena misalnya sikap mental yang rakus, tapi di sisi yang lain kan karena juga ada proses politik kita yang hari ini tidak baik-baik saja kan. Bagaimana orang untuk menjadi pejabat publik hari ini kalau hanya datang dengan gagasan itu kan tidak laku misalnya. Ini kan juga menjadi problem untuk menggiring orang menjadi korup. Ya jelas kan seperti ini, makanya kan kalau saya kan sebenarnya beranggapan seperti ini, untuk mencapai merdeka itu tidak mudah. Kita baru merdeka di tahap awal, artinya tidak dijajah secara fisik. Iya, betul. Nah, tapi secara non fisik sebenarnya kita masih terjajah. Salah satunya tadi yang disampaikan Prof Adin dengan Dinda tadi bahwa secara mentalitas kita masih berpola primitif. Jadi mentalitas kita masih hanya sebatas menarik keuntungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan nilai yang sebesar-besarnya. Singkat dan sebesar-besarnya. Ya, tempo sesingkatnya dapat yang sebesar bagi kepentingan pribadi. Nah, kalau untuk kepentingan negara tidak masalah. Karena kepentingan pribadi inilah, itulah muaranya munculnya korupsi itu tadi. Betul. Seandainya misalnya kita untuk kepentingan semuanya, maka walaupun mental kita primitif yang kita turunkan tadi menjadi maklaran, maka Singapura mengajarkan bagaimana caranya menjadi maklar yang hebat. Kan seperti itu. Tapi mental mereka adalah menggunakan tata kelola yang bagus. Walaupun mereka hanya daerah persinggahan dalam memasarkan sumber daya dari luar negaranya, tapi mereka berhasil menjadikan negaranya kuat secara ekonomi. Jadi itu kan di Singapura tuh, yang negara kecil tapi mampu untuk melakukan semacam tata kelola yang baik tadi. Nah, lalu kalau kita melihat sumber masalah kenapa kita tidak punya tata kelola yang baik, nah kita harus mencoba sebenarnya melihat. Nah, saya lebih suka sebenarnya melihat masalah mentalitas tadi. Mungkin saja misalnya mentalitas penjajah tanda kutip itu ada di tokoh-tokoh yang saat ini dan kemarin berkuasa di negeri ini. Terturunkan artinya di dalam pikiran mereka itu adalah mereka ingin menjadi raja-raja tanda kutip yang bisa berkuasa dengan cara misalnya selama-lamanya, kemudian berkuasa dengan cara abadi itu artinya kalau perlu dinasti dibentuk, nah selesai 2 periode nanti istrinya anaknya bahkan cucunya kan, bisa saja cucunya dipersiapkan. Jadi mereka sudah berpikir bahwa keturunanku, keluargaku semuanya harus meneruskan dinasti dan itu terbukti sudah. Nah, itu terbukti. Lihat di terpampang. Artinya di satu baliho. Ini hipotesis kita ya. Mungkin ada hipotesis lagi fakta. Ini perlu dibuktikan secara keilmuan lah. Kita melihat bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Bung Karno itu sangat tepat. Bahwa paling berat itu adalah ketika penjajahnya itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Nah, kita sebenarnya menggambarkan nih para pemimpin, penguasa negeri, pengatur negeri, bahkan mungkin aparat segala macam. Kita kan mental penjajah nih, jangan-jangan ada di mereka nih. Penjajahnya tidak ada, tapi mentalnya tapi mentalnya tetap menempel di mereka. Ini di tingkatan atas kan. Kemudian di tingkatan bawahnya, di sumber daya manusia yang di bawah, yang mestinya sudah bisa memahami dan memaknai, bahkan menerapkan arti kata merdeka, tapi mereka ternyata masih bermental sebagai orang terjajah. Ya, Bang, kita kan ingin ngopi ini menjadi sarana untuk menyampaikan pesan itu, menyampaikan pesan kepada mereka yang hari ini berkuasa, mereka yang nanti generasi akan datang yang kira-kira akan menjadi pelanjut kekuasaan itu misalnya. Karena kita tidak ingin yang kita gelisahkan, yang kita risaukan itu, Bang, kita sampai pada suatu titik sumber daya alam kita habis, sumber daya manusia kita tidak siap. Kita mau apa? Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Makanya inilah yang jadi programnya itu, ciri-ciri penjajahan itu kan seperti yang kita diskusikan dulu, ada 2 yang mereka selalu pertahankan. Kemiskinan dan kebodohan.
Sekarang kan masyarakat kita di level yang tadi, yang ini ada penguasa, ada yang dikuasai. Yang dikuasai ini kan rata-rata mereka memiliki ciri dua yang tadi. Selalu tetap ingin dibodohkan dan selalu harus miskin, supaya selalu bisa dipelihara dan dikuasai, dikontrol. Inilah celakanya, dan ini merupakan menurut saya, kalau misalnya yang mengatur negeri ini dan semua yang mengelola negeri ini banyak yang bermental itu, maka itu mengkhianati apa yang diperjuangkan oleh pendiri negeri ini yang sudah mengorbankan jiwa raganya. Ini pengkhianat besar ini. Kalau sampai membiarkan seperti ini. Karena apa? Kalau dulu mereka ini kan hanya menikmati dari hasil yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu. Nah, ternyata mereka menikmatinya dengan memperkuat kelompok keluarga dan sebagainya. Lalu mereka melakukan penjajahan tanda kutip kepada masyarakat dan rakyat yang sebenarnya dulu bersama dengan para pahlawan memerdekakan negeri. Mereka yang tidak pernah berdarah-darah, tidak pernah berkeringat, tapi kemudian mereka kira-kira dosanya itu besar. Lebih besar daripada penjajah. Karena kalau penjajah kan jelas dia tidak punya hubungan saudara dengan yang dijajahnya. Dan mereka menjajah itu untuk, dari segi mereka sebenarnya kan mereka berjasa bagi negara. Jadi saya Belanda, para POC dan lain sebagainya, dengan mereka menjajah, mereka bisa membangun negaranya. Berarti mereka pahlawan di sana. Nah, kalau kita sekarang, orang kita sendiri menjajah saudara-saudara yang ada di sini. Kesadaran itu yang perlu kita bangun kan, Bang. Kesadaran itu yang perlu kita bangun. Itulah mungkin kita nih harus merintis kemerdekaan yang berikutnya. Oke, sekarang saya ke Pak Prof. Ini kan sudah mulai panas nih. Harus soalnya lempeng lagi. Ini kan sudah mulai, teh udah berganti kelas nih kan. Ini kita perlu tambah lempeng lagi. Pak Prof, tadi kita bicara tentang mental, bicara tentang korupsi misalnya tadi, kerakusan orang, kemudian soal dinasti, kekuasaan. Padahal kan hari ini pemimpin itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Kalau saja misalnya pendidikan politik kita berjalan dengan baik, masyarakat kita misalnya paham betul dampaknya misalnya hari. Tapi kan ketika disawarkan kepada masyarakat ya tetap juga mereka terpilih gitu. Nah ini kan ada problem juga di situ. 2024 itu kan tahun politik, Prof. Selain 14 Februari nanti kan di akhir itu di November kan kita akan ada pilkada. Nah kita ingin mengingatkan itu juga, Prof. Memilih penjajah. Jadi lah, Kak, ini aja analisisnya. Iya. Kayaknya lah kesalahan kita. Nah, kenapa pada saat otoriter itu lebih baik daripada kesannya ya. Demokratisasi. Nah, ketika keran demokrasi dibuka, orang berbondong-bondong masuk, jadi pada awalnya diharapkan membawa perubahan yang lebih baik, ternyata mengalami kemunduran. Nah, karena apa? Karena memang belum siap. Nah, jadi saya kurang tahu aja apa lamban kah? Memang berkorelasi dengan kependidikan. Apakah karena lamban? Pendidikan kita lamban. Ya. Nah, sementara perkembangan cepat. Betul. Cepat. Nah, tadi lurah yang tadi Pak ya kan. Yang sarjana itu kepala desa itu ulun aja Pak ya yang sarjana. Nang Di desa itu. Ada maksudnya Di desa yang tadi. Di daerah Batulah lah pada umumnya. Iya. Nah, sehingga ketika ada ide-ide baru, ide kadang-kadang susahnya memahami. Nah, kita bukan soal fakta itu. Yang kita tangkap adalah jadi ini praktisi pemerintahan di lapangan. Jadi orang yang tidak ada kemampuan memimpin jangan diserahi memimpin. Jangan dipilih. Orang yang tidak punya kemampuan untuk memimpin jangan diserahi tugas memimpin. Nah, ini kan sekarang karena kuitannya bekas jadi pemimpin, diturunkannya, diwariskannya ke anak. Sementara anaknya belum siap. Tapi kalau masyarakat tidak memilih kan juga tidak jadi, Prof. Iya, ini maksudnya masyarakat tuh harusnya. Nah, ini karena kada cerdas saya memang masih belum merdeka tadi. Belum ya, tadi kan belum tentukan pilihan kan. Nah, karena ini kemampuan kita lemah kan, kemampuan memilah-milah mana. Tapi jadi kayaknya lah kondisi masyarakat yang seperti itu dimanfaatkan di atas. Jadi sekarang asal ada duit aja, nah asal ada duit bisa jadi
tapi tidak memikirkan akibat besar yang terjadi. Nah, artinya membangun kesadaran publik soal akibat itu kan yang penting. Belum Sampai ke situ. Nah, dia kan memanglah pemerintahan itu ujar McKeever itu kan web government, web itu jaring-jaring. Pemerintahan itu kan bukan beliau satu aja, tapi kan beranting Jadi kadang-kadang dia ditutupi oleh kemampuan anak buahnya. Nah, tapi pada akhirnya karena dia mengambil keputusan, ada juga berpengaruh pada hal-hal yang sangat fundamental dan prinsip. Nah, misalnya kemampuan berinovasi tidak akan ada, karena kan di bawah itu tinggal perintah aja kan, atau rutinitas. Banyak orang pintar di bawah, tapi hanya melaksanakan rutinitas. Yang bisa berkreasi, yang bisa inovasi itu pengambil keputusan. Sementara saat ini yang mengambil keputusan ini tidak punya kemampuan berinovasi. Jangan berinovasi, ini yang menyiramkan pemerintahan ini. Tidak paham. Sekolahnya aja lulusan yang persamaan tuh paket. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi tadi kan waktu ceramah tadi salah satu andil kenapa kita tercipta itu ya gawian bukan buas lu juga ya. Nah, kenapa? Nah, ya itulah. Jadi kayak mungkin karena gini Popra, kita ini kayaknya terlalu mudah menjadi pemimpin ini. Kadang asal ada duit. Asal duit lah. Kalau ada duit itu kadang hawa juga. Udi berarti ujung-ujung. Jadi kalau dulu itu kan pesan orang tua kita tuh belajar baik-baik supaya jadi pemimpin. Sekarang tuh cari duit sebanyak-banyaknya supaya jadi pemimpin. Itu menarik tuh. Kata-kata baru tuh. Jadi, berbaliklah. Ya. Jadi berduit dulu. Ya. Baru jadi pemimpin. Ya. Setelah itu Bang, setelah itu Abang jadi ambil pemimpin. duit. Setelah itu berdagang lah. Oke, kita ingin balik ke Reja nih. Iya, Pak. Tadi artinya kan kita sudah mulai semakin Semakin panas. benangnya kan sudah semakin terlihat nih tadi soal bagaimana kita mengurai. Ada soal kita butuh pemimpin yang kuat kan. Iya. Pemimpin yang tadi kata Pak Prof, dia punya gagasan, dia bisa improvisasi segala macam. Hanya kan pemimpin lah orang yang kira-kira mampu dan memang layak untuk memimpin. Tapi ketika hari ini eranya adalah era pasar bebas, tanding bebas, Siapa? ini kan kenyataannya kita terima Bisa masuk. ini. Nah, makanya Ini ada yang muda lagi. Di bawah kita banget nih. Nah, kita berpanjang-panjangan Pak. Ya. makanya diskusi antara kawan-kawan ulun orang-orang muda gitu Bang ya. Kayak apa seandainya syarat untuk menjadi wakil rakyat lah, anggota DPR, DPRD ataupun syarat menjadi capres atau gubernur, wali kota dan sebagainya, itu grade-nya dinaikkan. Jangan hanya lulusan SMA. Nah, tentu kan ini kan harus mengubah undang-undang dulu. Melanggar HAM, ya. Iya. Enggak, begini, sepengetahuan kami sebagai anak muda, khususnya pecinta bola Bang lah. Syarat untuk menjadi pemain timnas nasional, timnas sepak bola Thailand itu harus S1 Bang ya. Harus S1 Hanya untuk bola gitu lah. Untuk bola. Saya sepak bola Sepak bola S1 artinya apa? Artinya ya wajar lah, Thailand kan beberapa tahun yang lalu atau hari ini tuh prestasi sepak bolanya kan lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Karena dia memiliki grit. Itu bayangkan pemain timnasnya saja. Bagaimana kita nih di Indonesia syarat menjadi presiden dan wakil presiden hanya lulusan SMA. Itu pun bisa diakui hanya menggunakan ijazah penyetaraan kan Bang ya. Nah, berarti kalau kita berbicara berarti terlalu rendah. Padahal urusan bola ini hanya urusan menendang dan strategi kan. Sementara pemimpin ini mengatur orang mulai dari orang lahir sampai orang meninggal. Nah, ini kan berbicara kualitas nih, kualitas. Nah, makanya ulun juga di kelas sering di kelas. Konstitusi sudah menjamin orang itu untuk mencalon. Dia memiliki hak politik. Sehingga kita itu kada boleh untuk menghina, menghujat atau apa. Yang harus dicerdaskan itu kita sebagai pemilih, kata ulun. Ikam itu hendaklah orang itu jadi pemimpin. Kita bisa melihat tuh, ini tuh mampu kada menjadi pemimpin, bisa integritas kah? Memiliki kemampuan kah atau memiliki kapabilitas kah menjadi pemimpin? Kada. Itu bisa tuh. Bisa kada ikam menilai. Mahasiswa kan merenung sendiri. Tapi ada satu kasus yang menarik nih terkait dengan masalah money politik. Ulun pernah ditanya mahasiswa, Pak, kami ini mahasiswa butuh duit hidup tuh. Misalnya ada
paslon atau ada orang yang memberi kami duit 250. Nah lumayan baik kami gesan hidup setengah bulan sebulan. Kemudian lagi kami bisa hidup, bisa nukar buku atau apa, kayak apa menyikapi itu. Nah itu kan kondisi yang dilematis kan Bang ya. Di satu sisi kan, nah Bicara ideal, iya bicara ideal, tapi di satu sisi bicara kebutuhan. Jadi pragmatis jatuhnya. Ulun bingung juga menjawab, tapi kan namanya pengajar kita harus menjawab ideal, harus menjawab ideal. ya Pertama, jawaban ulun kalau kita menerima uang itu sama kita menginginkan pemimpin kita itu korupsi. Karena dari awal aja dia sudah investasi lah. menggunakan hal-hal yang dilarang oleh aturan ketentuan undang-undang. Nah, apalagi nanti, nah maka dari itu ujar ulun kalau misalnya Ikam hendak Indonesia ini lebih baik lagi, kamu harus berani menolak itu. Walaupun korbannya istilahnya kelaparan atau apa. ya ini kan menjadi ini kan menjadi menarik kan. Memang jadi masalah tadi kan sebenarnya tata kelola. Kan menjadi menarik kan. Di satu sisi kita ingin bicara demokrasi, tapi di sisi lain ketika kemiskinan itu terjadi, makanya seringkali kan agak susah kita bicara demokrasi yang sehat, demokrasi yang ideal itu ketika hari ini kemiskinan itu masih terjadi, masih di mana-mana. Sekarang kita ke Erva nih. Tadi kan masih muda. Kalau kita ini kan udah generasi tua kan. Pak, tadi kan kita bicara di awal bicara tentang kemerdekaan. Gagasan besar para pendiri bangsa untuk kita merdeka itu kan kita sudah sangat paham nih. Di usia 78 tahun Indonesia merdeka, harusnya sebagian besar apa yang dicita-citakan itu kan sudah selesai. Bicara tentang kesejahteraan, bicara tentang pendidikan dan segala macam misalnya. Tapi hari ini pendidikan kita juga tidak baik-baik saja misalnya. Bagaimana tadi soal tadi Reja bicara tentang kepemimpinan, ada soal mentalitas dan segala macam, korupsi yang hari ini masih menjamur di mana-mana. Tadi Bang Subhan soal politik dinasti misalnya. Bapaknya, istrinya, anaknya, ini kan sudah sangat disiapkan. Cucunya sudah disiapkan. Cicitnya juga. Nah, kita ingin bicara itu misalnya. Bagaimana kita ingin membangun kesadaran politik yang bagus kepada masyarakat. Karena ujungnya dari semua problem itu kan ada di kepemimpinan sesungguhnya. Kalau saja pemimpin tadi kata Pak Pro, pemimpinnya bagus, pemimpinnya mampu, dia bisa berimprovisasi dalam rangka melaksanakan mandat kepemimpinan, kan selesai sesungguhnya. Erva melihat bagaimana? Iya, kalau menurut Ulun Bang Lasdur hanya datang. Iya. Tapi ini kan cerita lama tuh. Ini cerita yang biasa ada di warung kopi. Kita ngopi lah. Jadi memang problem itu kan kompleks Mas. Kalau melihat situasi hari ini, mungkin kalau awal-awal reformasi kan pemilu itu ya kita bisa bilang jauh lebih baik ketimbang hari ini. Kalau dulu misalnya money politik itu pada masif. Hari ini kan kayak seolah-olah kita itu wajib bahkan ada orang Bang, istilahnya kayak semacam di kalangan politisi itu kan kayak semacam bahwa ya itu bukan sesuatu yang haram. Artinya kalau aku kadang memberi sesuatu kepada masyarakat, ya aku dianggap seperti kada ikut pemilu. Nah, di masyarakat kayak itu juga. Kalau aku kan dapat apa-apa, ya nggak senapa aku milihnya. Akhirnya hanya sekedar hubungan timbal balik. Hari itu kan. Bahkan yang paling parah itu sebetulnya ada istilah kalau kita di orang Banjar itu duit pengalih aja. Daripada hari ini misalnya begawi itu dapatnya 100.000. Nah, untuk mengalihkan supaya ada begawi itu ya duit itu disebut sesuatu yang ya biasa aja tuh kan. Si politisi memberi si pemilih ini duit misalnya 100, itu ujar politisi lain money politik, lain politik uang. Tapi itu mengganti. Nah, itu ada tuh. Coba kalau kita cari lah di kalangan politisi. Jadi kalau kita bicara money politik udah nggak ada lagi. Tapi itu sudah bahasanya. Bahasanya sama aja kayak misalnya hendak kampanye diberi uang bensin segala Iya. Jadi ya kali ya kan, bahkan itu ada hanya itu bahkan mungkin lah. Tuan guru pun kayaknya melakukan itu. Kayak apa tuan guru? Tuan guru nomor politik kadang kayak itu juga pikirnya. Tapi kan uang 100.000 yang dikasihkan yang tadi Erva bilang uang pengalih itu kan bukan uang gratis kan? Iya. Ya kalau dia paham. Nah, kan kadang masyarakat kita tuh gini juga nih. Ketika hari itu bicara misalnya di hari H tanggal 14 Februari kan bicara uang pengalih. Tadi misalnya ini kan segala macam. Tapi ketika dalam perjalanan 5 tahun ada kebijakan, ada sesuatu yang kemudian menyengsarakan mereka, menyusahkan mereka, baru mereka ribut gitu. Iya. Ini kan juga menjadi apa ya?
menjadi masalah nih gitu. Iya karena Bang. Jadi ya kayak kalau Ulun melihat ya pemilu hari ini itu kan hanya sekedar prosedural. Dianggap bahwa Belum substansial. ya tanggal pemilu menentukan pemimpin, tapi setelah itu kontrol masyarakat kepada pemimpin itu kada berjalan efektif. Akhirnya hanya sekedar memberikan suara itu hari itu aja. Dengan ya tadi misalnya dengan diiming-imingi duit atau misalnya hanya sekedar ya macam-macam lah bentuk Bisa di politik ya bisa barang jilbab, nah itu sembako itu menarik juga Bang kalau misalnya kita mau teliti lah hari ini tuh kan trennya kalau money politik secara terang-terangan tuh kan bisa dipidana dengan lah nah oh iya lah ini Jakarta ini. Nah, bisa kali. Kemarin viral dengan Jakarta kamu ke masjid gitu kan. Walaupun di amplop itu fotonya foto Bang Subhan ya lah. Mari kita tetap bercalon. Jadi mengakal-akali kayak apa caranya ini kada masuk delik pidana. Tapi tujuannya sama aja. Jadi selalu ada cara. Selalu ada cara. Tapi kan gini Pak, memang sih tidak semua kelompok masyarakat itu kan seperti itu. Ya. Kita masih punya harapan, masih banyak juga masyarakat yang sesungguhnya paham bagaimana makna memilih, tidak hanya terlihat prosedural misalnya. Saya ini kan punya kawan, dia menjadi anggota DPRD 5 tahun itu dia berusaha menjadi anggota dewan yang baik. Setiap reses dia datang. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya dia perjuangkan dan beberapa itu berhasil dia perjuangkan. 5 tahun kemudian ada pemilu lagi, tapi dia datang dengan tidak membawa duit pada saat menjelang pemilu. Menang. Kalah dengan orang yang baru datang tapi dia bawa duit gitu. Nah, ini kan juga menjadi problem kita. Masyarakat ketika ada anggota dewan yang bekerja dengan baik, bahkan tadi misalnya rutin datang sesuai dengan tugas dan fungsinya, tapi ketika ada orang lain yang datang sehari dengan membawa duit 100.000 selesai gitu. Nah, ini kan nyata fakta terjadi yang harusnya ini kan kita akhiri dengan bagaimana pendidikan politik yang baik, partai politik harus ada di situ, kampus harus ada di situ memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk kita pers misalnya kan juga di situ. Termasuk tadi ulama tadi kan. Ulama. Tapi jangan-jangan tadi kan ulama misalnya sholat hajat nanti ujung-ujungnya minta duit juga gitu kan. Ada tempat-tempat ibadah minta genset segala macam lah. Artinya kalau situasi seperti itu pada siapa lagi kita berharap kan kira-kira gitu. Pak. Itu menarik Bang. Jadi putusan MK terakhir soal sistem pemilu itu kan dalam putusan itu dijelaskan bahwa kesalahan yang didalilkan oleh pemohon kan pemohon itu mendalilkan satu jernya kalau hari ini problemnya partai politik kehilangan peran untuk mengatur calon anggota-anggota legislatif. Kuasa partai kecil. Lalu maraknya money politik. Lalu apalagi diputus di dalil-dalil itulah proses kandidasi yang cenderung bebas. Kalau itu sistem pragmatis. Nah, ujar MK dalam putusan itu bukan persoalan sistem pemilunya, tapi bagaimana partai politik itu tidak berkomitmen untuk mencalonkan kader-kader yang terbaik, tidak komitmen untuk memberantas money politik, dan proses-proses yang terjadi dalam kandidasi itu cenderung hanya sebatas ya tadi diukur dengan pragmatisme materi dan lain sebagainya. Nah, menurut Ulum paling penting itu sebetulnya dalam proses pemilu itu ya pembenahan tuh partai politik itu menurut Ulum itu kunci kayak apa caranya kita bisa membenahi itu karena kayak ini. Kalau kita berharap di masyarakat misalnya hendak calon anggota legislatif yang baik dengan kayak dicontohkan tadi misalnya turun. Tapi kalau dalam proses hulunya, dalam proses penjaringan misalnya calon anggota legislatif ternyata kita melihat nih dari nomor urut 1 sampai nomor 7 itu tuh dicalonkan itu kan bukan berdasarkan kemampuan, kinerja, berdasarkan kaderisasi di internal yang sudah dibimbing dengan baik misalnya atau dengan proses seleksi yang ketat. Itu pada akhirnya ya kita tuh semacam memilih kucing dalam karung kan. Orang yang memang kada layak akhirnya karena misalnya dia isi banyak duit lalu dicalonkan. Akhirnya kan kita ya mau kada mau kita kan bisa menyalahkan masyarakat juga kan. Keterbatasan pilihan. Ya keterbatasan pilihan. Itu yang oleh putusan MK tuh harusnya pembenahan di parpol. Kayak apa proses demokratisasi di internal parpol itu berjalan dengan baik. Jadi ini menarik nih sebenarnya. Ini menarik, kita silakan lanjutkan dulu. Karena memang tadi misalnya
Kita berharap ada partai politik karena memang ada beberapa partai yang juga nakal misalnya tadi kan yang penting orang itu terkenal atau yang penting orang itu punya duit misalnya. Bahkan sekarang kan mantan narapidana itu gampang banget jadi caleg kan, hanya sekedar mengumumkan dirinya di media bahwa dia pernah menjadi narapidana kan selesai nih. Hanya sekedar itu. Tapi kalau mantan narapidana itu punya duit, ya terpilih lagi kan. Ini di beberapa DPRD kita di Kalsel kan banyak terjadi tuh. Ini memang seperti ini Bang Rasidi lah. Ini ada perubahan kayaknya secara mendasar dalam perlakuan terhadap partai politik. Nah sementara kita ini kan misalnya satu contoh, partai politik itu kan mendapat bantuan dana dari pemerintah berdasarkan jumlah suara yang mereka duduki. Nah ini mestinya dirubah. Ya. Jadi diberi reward berdasarkan prestasi dari partai tersebut. Jadi partai itu walaupun misalnya anggotanya yang jadi itu hanya 10, bisa jadi dia lebih besar mendapatkan daripada yang 100. Kalau yang 10 ini bisa membuktikan misalnya mereka bebas KKN, artinya bebas dari pemain. Tingkat korupsi partainya terendah, tidak ada yang korupsi misalnya gitu kan. Kemudian salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan mereka dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat itu bisa tercapai. Jadi penilaian kinerja itulah yang menentukan partai tersebut harus disupport oleh pemerintah. Nilai kompensasinya ya? Yang sekarang ini kan mengkonversi jumlah satu suara dihitung berapa rupiah. Ya, nah ini harus bukan berbasis itu lagi. Jadi dirubah dalam hal terkait dengan itu tadi, terkait dengan prestasi itu tadi. Jadi itu yang pertama itu. Yang kedua, ini kita merdeka tapi ke partai nih jadi. Karena dalam menentukan pilihan politik saja kita juga tidak merdeka. Jadi yang kedua, ini terkait dengan misalnya tugas partai. Sementara partai pada saat ini kan hanya visi misi itulah bagaimana mereka bisa menang. Hanya itu misi mereka ini bagaimana mereka bisa meraup suara sebanyak-banyaknya. Tapi tidak pernah ada di mereka bagaimana mereka mendidik pemimpin-pemimpin calon-calon mereka yang memiliki kualitas dan kuantitas yang luar biasa. Jadi jumlah banyak dengan kualitas yang luar biasa misalnya. Kan belum ada dalam gambaran mereka nih kan. Nah semestinya mereka harus seperti itu tadi. Nah sehingga misalnya pemerintah pada saat nanti suatu saat misalnya merubah aturan persoalan pendanaan di partai ini, basis pendanaannya adalah pada saat sejauh mana partai ini misalnya mampu mencetak kadernya menjadi pemimpin-pemimpin, sejauh mana partai ini mampu misalnya kalau masalah kita beri korupsi, memberantas korupsi, termasuk misalnya memberikan perubahan terhadap kondisi masyarakat, itulah yang harusnya diberikan nilai tambah. Nah itu partai. Yang ketiga ini kan KPU. KPU dengan apa? Bawaslu. Jadi mungkin bisa ditambah tugas-tugas mereka ini. Sementara ini kan yang mendidik menjadi pemilih yang baik itu kan lebih banyak di perguruan tinggi yang terlibat, mungkin organisasi kemasyarakatan. Bawaslu sama KPU sama tanggung jawab. Ya bertanggung jawab, tapi peran mereka di situ. Ada memang mendidik politik. Adalah kita melihat ini. Nah, mestinya itu tergantung dananya kan. Artinya sebenarnya dengan misalnya jangka waktu kerja mereka itu kan dalam 5 tahun sekali kan, paling kalau ini serentak berarti semuanya sekali aja dalam 5 tahun kan. Nah mungkin ke depannya isian daripada tugas-tugas mereka itu adalah pendidikan kepada masyarakat bagaimana caranya misalnya persoalan money politik dan sebagainya itu bisa hilang. Cuma mereka bersihkan dulu di mereka ini kan. Artinya sama-sama nih. Karena kita jangan sampai kayak isu yang terjadi ini yang kita baca di media ini kan, bahwa yang terpilih menjadi duduk di sini ada sudah kelompoknya si ini, kelompoknya itu jangan sampai terjadi. Nah kemudian Bang Rasidi memang kalau kita kaitkan semuanya ini ke dalam proses tadi kita bicarakan kemerdekaan, itulah gerbang kedua yang harus kita lakukan. Tahapan pertama kita sudah selesai lah. Gerbang kedua yang harus kita masuki ini adalah bagaimana kita bisa memberantas kebodohan dan memberantas kemiskinan. Nah, kemiskinan inilah yang sebenarnya tadi disampaikan Prof. Hadin tadi adalah bagaimana tata kelola sumber daya alam ini supaya bisa kan memberikan nilai tambah untuk memakmurkan masyarakatnya yang miskin tadi, dan kemudian masyarakat miskin ini bisa diarahkan untuk disubsidi dalam bentuk pendidikan. Jadi dua itu dulu. Kalau misalnya mereka tidak miskin lagi, kemudian mereka didukung masalah pendidikan, maka insya Allah kita akan memasuki gerbang kedua proses memasuki beranda. Kita ini kan bawa beranda deh, belum masuk ke ruangan kemerdekaan. Kalau kita ibaratkan sebuah rumah besar, kita ini kan baru masuk gerbang teras. Di teras ini kita sudah bermasalah nih. Nah kita akan memasuki
ke dalam bangunan rumahnya, maka untuk memasuki rumah itulah kita benahi dari segi yang dua aspek itu Nah, tadi. itu tadi yang kata dia Kalau awal. tidak dibenahi, maka kita akan ya itulah. Maka kita ini sebenarnya gini Bang Rasli, kita ini mungkin agak lain lah. Kita merasa kok sebenarnya turunan tanda kutip penjajah-penjajah, entah spirit menjajahnya itu saat ini tumbuh subur dan berkembang di negeri kita. Spirit menjajah itu loh. Spirit menjajah, Spirit mental menjajah untuk menjajah. yang dimusuhi oleh para pahlawan dulu sehingga menyebabkan kita merdeka. Ini spirit penjajah ini sudah tertular dan kita belum punya, tadi sampaikan Dinda ini virus Vaksinnya. awalnya vaksinnya untuk korupsi tadi kan, kita belum punya vaksin untuk menjadikan virus-virus penjajah itu supaya bisa hilang. Karena penjajah kita saat ini harus waspada, karena seperti yang para ahli sampaikan, oligarki bekerja sama dengan oligarki itu kan ada di usaha sebenarnya kelompoknya, ada yang mainnya di kelompoknya penguasa, ada yang mainnya di kelompoknya aparat segala macam, dan mainnya di kelompoknya pendidik, mainnya di kelompoknya ulama. Ini kan banyak oligarki ini. Nah inilah yang sebenarnya menjadi penjajah-penjajah kita. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Erpati, bagaimana misalnya ulama tadi ya, ulama juga bermain tanda kutip yang seperti itu kan sebenarnya bentukan dari nilai-nilai spirit penjajah itu yang masuk ke jiwa mereka, sehingga pada saat itu mereka harus bisa memenangkan pertarungan dengan cara yang sebenarnya sangat bertentangan dengan falsafah kita merdeka. Oke, ini kan sudah banyak hal yang kita diskusikan. Kalau tadi kan mukadimahnya ada di Bang Subhan, sekarang penutupnya kita ada penutupan. Harusnya penutupnya mudah Karena tadi kan Prof tadi bicara tentang oligarki, ya kan? Oligarki ini yang mendorong tadi. tapi kita yang paling primitif. Tadi primitif itu Kita nih berada pada situasi yang sangat problematik kan, Prof. Ada soal kepemimpinan kita hari ini yang tidak kuat misalnya. Dari sisi figur pemimpinnya tidak kuat. Belum lagi ada bayang-bayang oligarki misalnya. Ya, kalau istilah Bang Subhan kita berpaling diskusi kan, kita butuh juga oligarki, tapi oligarki yang mendorong lahirnya pemimpin yang baik. Nah, kan kira-kira kan seperti itu. Pada sisi yang lain kita berharap betul partai politik itu berfungsi sebagai fungsi yang ideal. Bagaimana dia melahirkan pemimpin misalnya. Hari ini kan partai politik juga minim kaderisasi kepemimpinan, sehingga ketika bicara pilkada ya tidak bicara lagi siapa kader mereka yang siap dan mampu untuk menjadi pemimpin. Orang luar pun kalau mereka anggap punya modal selesai kan. Ini juga menjadi problem kita, Bapak. warik pun ada duit Artinya betapa banyaknya, betapa problematiknya persoalan kita hari ini. Silakan Prof. Sekali Jadi kalau perubahan itu bisa terjadi pada saat pemilu. Ya. Nah, ini ada momentum pemilu tahun 2024 ini ada momentum yang baik. Ya. Nah, dari angka 3.000 pemilih Kalsel, Ya. 3.000 sekian, 3 juta sekian. 3 juta sekian, maka Yang sejuta 600 tadi yang minta itu milenial. Pemilih muda. Ya, pemilih yang kayak 1,6. Berarti separuh lebih. 60% lah. Ya. 60% lebih. Ya. 60%-an. Nah, kalau itu kita garap, nah, Ini Bu, tadi kita berharap lah ini lagi ngisi podcast kita dapat pulang. dewasa Habis ini. terjadi Ini. dewasa terjadi Iya. terjadi kesadaran politik ya. Itu dalam ilmu psikologi nonsen. Kenapa nonsen? Kita ingat kan peribahasa Arab, mendidik orang tua itu sama mengukir di atas air. Ya. Ya, betul. Nah, mendidik anak-anak seperti mengukir di atas batu. Nah, jadi jangan terlalu banyak berharap orang tua-tua itu berubah. Berarti generasi kita nih generasi tua-tua nih. Kadang ada masuk banyak. Iya, kalau masuk Nah, kalau itu gitu. momentumnya bagus. di Jepang ada tradisi dibuangnya ke hutan. Jadi momentum ini dimanfaatkan betul-betul. Saya kan meminta Bawaslu dan KPU itu bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi membangun demokrasi dia. Nah, bukan hanya penyelenggara pemilu, membangun demokrasi. Kalau hanya penyelenggara pemilu, tanggal 14 pemilu selesai, Sudah. lahir pemimpin baru selesai. Selesai. Nah, tapi mendidik tadi kan mendidik bagaimana menjadikan mengembalikan Iya. kedaulatan itu ke rakyat. Tadi kan ternyata kan yang hasilnya kan oligarki kan. Nah, sekarang berebut oligarki. Berarti ini Pak Prof di KPU dengan Bawaslu menjadi BPUPKI era dulu, BPU Badan Persiapan Kemerdekaan yang kedua berarti. Jadi kita itu diusahakan nanti. Jadi ada tanggung jawabnya.
Jadi jangan dianggap kan besar dananya. Iya. Dua lembaga itu besar. Hmm. Kabupaten itu masing-masing komisioner itu dapat mobil. Hmm. Di kabupaten Jadi 5 komisioner masing-masing dapat fasilitas. ada nanti. 3 dari 5-nya. Oh ya, ada 3 dari 5 betul. Nah, dapat bayangkan. Itu kan fasilitas saya kan belum lagi kan operasional. Nah, jadi dana itu besar. Nah, besar itu bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi membangun demokrasi. Nah, sekarang momentumnya tepat karena 60% lebih ini milenial. Iya. Kalau kita didik, kalau dia akan, nah itu sama mungkin di atas batu, bebakas sekali. Ya, kalau anak Tuhan itu lapas saja sudah. Kalau yang sadar, kalau tidak gitu. Tidak, yang ini yang muda-muda nah. Tapi anak muda banyak yang memainkan ini. Iya. Kayak gini ya Pintar orang tua. Ya, artinya kan ada banyak catatan dari terakhir dan kita berharap nanti sekali-sekali kita di undang. kelas ini banyak loh yang muda yang merusak. Udah. Yang memainkan macam kan banyak loh tokoh-tokoh yang main. Termasuk menyiapkan siapa-siapa yang nanti akan Itu masih tua ini lah maksudnya. Milenial itu kan anak SMA, hanya pemula. Iya. 17 sampai 21. Ya, artinya nanti kita sekali-sekali kita akan undang KPU, kita undang Bawaslu gitu kan bahwa Tapi yang milenial yang kita punya terus setuju Prof, kita sepakat. Kita punya harapan besar pada generasi milenial ini kan. Tapi kita berharap juga generasi milenial jangan menghancurkan dirinya tadi dengan hal-hal yang tadi merusak demokrasi dan segala macam, termasuk misalnya terjadi krisis kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu yang kemudian diatur dari awal misalnya kan itu kan juga tidak boleh. Ini kan kita terpaksa menambahkan sedikit karena istilah untuk supaya mungkin bisa didengarkan oleh mereka lah. Ini kan kalau tadi kita fokus ke milenial menjadi sumber yang harus dibina ke depan, maka mestinya sekolah-sekolah SMA itu harus mewajibkan pendidikan politik ada masuk dalam kurikulum. Kurikulum kepemimpinan. Ini kan orang partai kada mampu masuk ke dunia pendidikan. Iya. Apa mampu ya kalau dalam pendidikan ya Pak. Nah, itu jangan kan ke perguruan tinggi. Kayak SMA sekolah aja. Nah harusnya kalau tadi kita kan bicara persoalan bagaimana generasi ke depan bisa lebih cerdas dan bisa menentukan arah bangsa ini supaya menjadi bangsa yang besar, tidak bangsa yang masih terkena virus-virus terjajah. Nah lalu dengan dasar itulah maka yang harus dilakukan adalah harus mau tidak mau masuk ke dunia pendidikan. Jadi politik itu menjadi bukan barang tabu yang dibicarakan di dunia pendidikan. Bahkan mulai kepemimpinan di sekolah sudah harus diajarkan bagaimana cara menjadi pemimpin, memilih pemimpin dan sebagainya. Ya artinya sesungguhnya kita masih punya harapan di tengah segala problem yang tadi, entah problem pemilu kita, problem tadi tata kepemimpinan kita, problem tata kelola sumber daya dan segala macam. Belum merdeka. Kita ini banyak banget problemnya nih. Padahal ini kan baru seri ketiga kita bicara kemerdekaan. Nanti di ngopi berikutnya kita masih akan bahas ini. Kira-kira itu yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih Pak Prof. Ini mungkin nggak meluruskan ya. Ini kan sudah lurus. Ini ada soal kita. Oh ini soal kita. Ini soalnya kami ini orang tua yang galau. Mudah-mudahan ini ibadah kita lah. Jadi kita nih ingin membangun. Kita kan. Bukan menghancur. Jadi ini hanya ini yang bisa kita lakukan. Ya betul Bang. Prof Hadin meluruskan itu kan penting karena ada orang yang kemudian salah tafsir dikira kita nih selalu menyalahkan orang, mengkritik orang padahal ini setidaknya kan menjadi ikhtiar kita untuk bagaimana kita menawarkan sesuatu yang baik berawal dari kita kan meluruskan amanah pejuang. Kalau pejuang dulu kan dengan cara berjuang melalui fisik, nah kita melalui pikiran, gagasan segala macam. Pokoknya ngopi ini tidak akan pernah berakhir karena masih ada banyak pikiran lain yang akan kita sampaikan. Kopi masih ada, kita selalu kopi. Terima kasih Pak Prof, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zubair, terima kasih Eva. Demikian sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini masih dalam seri kemerdekaan 78 tahun Indonesia Merdeka dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.